Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuli Edu secara berkala akan menampilkan video literasi, baik berupa video inspiratif, kisah lucu, dan lain-lain. Kita simak videonya. Cerita Abu Nawas menjebak seorang pencuri. Video literasi. Dikisahkan pada zaman Raja Harun al-Rasyid, ada seorang pencuri yang telah mencuri 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya. Saudagar kaya tadi telah melaporkan pencurian tersebut kepada seorang hakim di kerajaan. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya. Saudagar kaya merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri bila sang pencuri bersedia mengembalikan. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan batang hidungnya. Kini kasus itu semakin rumit tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba untuk mencari pencuri tersebut, tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram, karena ia yakin jati dirinya tidak akan diketahui orang lain. Yang lebih menjengkelkan adalah pencuri itu juga berpura-pura mengikuti sayembara. Akhirnya ada seorang penduduk yang ingat bahwa di negeri mereka ada seseorang yang sangat cerdik, yaitu Abu Nawas. Orang itu melaporkan kepada hakim kerajaan agar meminta bantuan Abu Nawas. Mendengar permintaan tolong dari hakim kerajaan, maka Abu Nawas menyanggupinya. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman, sekarang jadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas yang berhasil dicuri. Tetapi pencuri itu membatalkan niat, karena dengan menyingkir keluar daerah berarti sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri. Pencuri itu pun bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi. Abu Nawas menyiapkan siasat. Keesokan harinya semua penduduk di daerah itu diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah. Setelah masing-masing mendapat satu tongkat, Abu Nawas berpidato di hadapan mereka. Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian, kata Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras. Kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula keesokan harinya.
Begitulah dalam pikirannya. Pagi hari, orang-orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang, karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui, karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan diri sendiri, karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahui, karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya, karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri yang miskin. Sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Salah satu amanat dari cerita di atas adalah seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh jua. Artinya, barang siapa yang menyembunyikan sebuah kejahatan atau kejelekan, suatu saat nanti kejahatan atau kejelekan itu pasti akan ketahuan juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.